boleh duduk? Iya Bu. Saya tutup pintu dulu ya. Iya Bu. Baik Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Salva Lina. Ibu di sini ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau pemeriksaan kehamilan Bu. Ini kunjungan pertama ya? Iya Bu, kunjungan pertama. Karena ini kunjungan pertama, saya akan melakukan wawancara Ibu terlebih dahulu dan melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan tanda vital. Lalu saya juga akan memberikan konseling ke Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, kalau Ibu bersedia, kita akan mulai ya Ibu. Iya Bu. Dari hasil PPTS Ibu positif hamil. Dari untuk usia kehamilan Ibu, dari hitungan THT Ibu kan 15 November 2020 ya. Berarti sekarang usia kehamilan Ibu 9 minggu atau Ibu bisa menyebutnya 2 bulan 1 minggu. Ibu tadi kan Ibu bilang ke saya kalau Ibu mengalami pusing, mual, muntah gitu. Nah, Ibu yang tadi saya yang disampaikan ke saya itu merupakan ketidaknyamanan untuk kehamilan muda. Nah, mual muntah pada pagi hari itu bisa disebut dengan morning sickness. Nah, untuk mengurangi morning sickness itu, Ibu bisa menjauhi makan makanan yang berbau kuat. Ibu juga bisa mengurangi porsi makan Ibu. Namun Ibu sering makan gitu. Nah, terus Ibu juga jangan lupa untuk minum karena kan sering mual muntah. Jadi kan Ibu butuh banyak asupan air ya. Jadi Ibu harus sering minum ya. Ada juga nutrisi yang dibutuhkan pada kehamilan muda. Yang pertama itu ada asam folat. Nah, asam folat ini berguna untuk mencegah cacat bawaan. Biasanya asam folat ini terkandung pada daun sayuran berdaun hijau atau ada di kacang merah juga. Yang kedua itu ada protein. Protein ini untuk perkembangan atau janin dan pertumbuhan pada rahim. Nah, biasanya tuh kalau protein ini tuh terkandung di dalam telur atau daging-dagingan. Yang ketiga itu ada kalsium. Nah, kalsium ini tuh berguna untuk pertumbuhan duri dan juga pertumbuhan tulang pada janin Ibu. Nah, biasanya ini tuh terkandung di olahan susu seperti keju, yogurt, gitu ya Ibu. Terus selanjutnya ada zat besi. Zat besi ini berfungsi untuk mencegah anemia. Biasanya zat besi itu terkandung dalam sayuran-sayuran berdaun hijau seperti bayam, atau bisa juga terkandung dalam daging, telur, gitu ya Ibu. Selanjutnya ada vitamin C. Nah, vitamin C ini berguna untuk perkembangan tulang serta meningkatkan pertumbuhan jaringan pada janin. Biasanya terkandung pada jeruk, stroberi, dan juga brokoli. Yang terakhir itu ada omega 3. Omega 3 ini biasanya terkandung dalam ikan-ikanan. Nah, untuk porsi makan Ibu bisa makan seperti ini ya Ibu ya. Ibu bisa makan 3 kali sehari. Porsinya bisa disedikitin, tapi harus mengandung yang karbohidrat, protein, vitamin, gitu-gitu. Dan juga jangan lupa untuk makan buah-buahan. Ibu juga bisa makan seperti cemilan-cemilan kayak biskuit, gitu-gitu ya Ibu. Ibu juga jangan lupa untuk minum susu Ibu hamil serta tambah 1 telur. Dan tadi kan saya udah bilang jangan lupa untuk minum kan. Nah, itu Ibu bisa minum 10 gelas per hari atau minimal 8 gelas gitu. Tapi boleh lebih juga. Selanjutnya Ibu kan tadi bilang ke saya kalau Ibu bekerja ya Ibu ya. Ibu setelah bekerja ada waktu untuk olahraga atau enggak? Tidak Bu, kan sampai sore ya Bu ya. Jadi nggak ada waktu Bu untuk olahraga. Mungkin karena Ibu nggak ada waktu ya untuk olahraga, saya saranin Ibu untuk berjalan mungkin sekitar 30 menit di depan rumah Ibu atau mungkin di sekitar rumah aja. Jadi itu untuk agar Ibu tuh fisiknya tetap bergerak terus, jadi Ibu tidak gampang kecapean gitu ya Ibu ya. Untuk olahraga yang lain seperti yoga gitu,
senam hamil itu tuh ibu bisa lakuin setelah mungkin usia kandungan ibu udah 7 bulan, karena bayinya sudah kuat kan. Kalau misalnya umurnya masih kecil takutnya terjadi bahaya juga. Ibu bisa berjalan-jalan aja sekitar rumah. Untuk istirahat, ibu kalau siang kalau bisa sempetin untuk tidur ya ibu, mungkin 30 menit atau sampai 1 jam gitu. Untuk malamnya ibu kurang lebih harus tidur sekitar 8 jam, karena kalau enggak ibu bisa kelelahan. Selanjutnya ibu tadi kan bilang ke saya kalau ibu sering buang air kecil kan. Karena sering buang air kecil berarti kan mungkin lembab ya ibu ya. Nah, untuk mengurangi mungkin ketidaknyamanan, ibu bisa membersihkan bagian kewanitaan ibu, terus menjaga pakaian dalam ibu agar tidak basah, karena kalau tidak basah kan tidak nyaman ya ibu ya. Itu ibu kalau bisa sering-sering untuk mengganti pakaian dalam ibu. Nah, terus selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya itu pertama ada kalau misalnya ibu mengalami pendarahan yang hebat, ibu harus langsung segera menghubungi bidan atau dokter kandungan, karena itu bisa bahaya sekali. Terus yang kedua juga ada yang keputihan, yang keputihannya itu yang baunya tidak sedap, yang kayak busuk gitu. Terus yang warnanya gelap, kan biasanya putih ya, bening ya gitu. Kalau ini warnanya gelap, itu ibu harus segera menghubungi bidan atau dokter kandungan. Terus selanjutnya itu kalau ibu merasakan demam tinggi, meriang gitu, jadi ibu harus segera datang ke dokter ya atau ke bidan. Terus kalau ibu juga mengalami sakit kepala, ibu juga harus segera datang, jangan kayak diintar-intarin, takutnya malah bahaya gitu. Terus tadi kan ibu bilang kalau ibu masih melakukan kegiatan seksual kan, itu gak apa-apa, tapi saya saranin kalau ibu nanti mengalami ketidaknyamanan atau merasakan sakit, itu kalau bisa tidak dilakukan terlebih dahulu ya, karena takutnya membahayakan. Terus ibu tadi bilang kalau misalnya ibu kan kerja sampai sore ya, terus habis itu setelah pulang dari kerja ibu membersihkan rumah, mengerjakan kerjaan rumah kan. Nah, kalau bisa itu kurangin untuk pekerjaan rumahnya, kalau bisa ibu dibantu sama keluarga atau suami ibu mungkin ya, jadi ibu tidak terlalu kelelahan berlebih. Terus ibu kalau bisa jangan minum obat-obatan yang di warung ya, karena itu berbahaya buat ibu dan janinnya juga. Selanjutnya ibu kalau misalnya ibu ingin jangan kalau saat kerja jangan mengangkat barang-barang yang berat. Ibu kan kerja di toko ya, jangan ngangkat-ngangkat barang yang berat, soalnya itu bahaya. Terus kalau misalnya ibu mau ngambil barang-barang yang di bawah, ibu tuh jongkok dulu, baru nanti ibu bangun. Kalau misalnya langsung takutnya ada masalah gitu aja. Terus untuk pakaian, tadi ibu mengeluhkan payudaranya terasa sakit ya? Iya bu. Nah, untuk itu ibu kalau bisa gunakan bra yang agak sedikit longgar, dan jangan gunakan bra yang ada kawatnya, karena itu juga bisa mengganggu ibu ya, kan sakit ya kalau ada kawatnya. Terus untuk pakaian, ibu tuh gunakan pakaian yang longgar dan juga pakaiannya yang bisa menyerap keringat, karena kan semakin besar kandungan semakin sering berkeringat kan untuk ibu hamil gitu ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan promosi kesehatan nih ibu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang imunisasi tetanus. Imunisasi tetanus ini untuk mencegah bayi pada saat lahir terkena penyakit tetanus. Biasanya ini dilakukan 2 kali selama kehamilan yang awal. Lalu yang kedua ada memberikan tablet tambah darah selama kehamilan. Saya akan memberikan 90 tablet kepada ibu. Nah, ibu harus habiskan ya. Nah, tablet ini tuh bisa diminum 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Biasa diminum saat malam hari. Ibu bisa minum dengan menggunakan air jeruk gitu ya itu ya, atau air putih juga gak apa-apa. Terus selanjutnya ada vitamin A. Vitamin A ini berguna untuk pertumbuhan janin ibu. Terus ibu kan sekarang baru pertama kali ya datang ya. Nah, saya ingin memberitahu kunjungan ibu untuk selama kehamilan. Selama kehamilan itu ibu minimal tuh melakukan 4 kali kunjungan.
Yang pertama itu 1 kali di awal seperti saat ini. Terus yang kedua itu 1 kali juga, itu di trimester 2 atau saat berusia 13 sampai 27 minggu ya Ibu. Lalu ada 2 kali lagi di trimester ketiga, itu sekitar 7 bulan ke atas. Ibu bisa datang lagi 2 kali ke bidan. Mungkin udah selesai ya Ibu untuk konseling dari saya. Ada yang Ibu ingin tanyakan lagi atau ada yang Ibu tidak mengerti? Kalau dari saya cukup Bu, saya sudah mengerti Bu. Terima kasih ya Bu. Sudah cukup ya. Kalau begitu di sini saya akan memberikan kartu kunjungan selanjutnya Ibu. Ya, Ibu bisa datang ke sini lagi 10 April 2020 ya Ibu. Iya.